kembali lagi di Ajib Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Kita akan membahas aspek perlindungan dan pelayanan itu yang dari sistem merit itu sendiri. Apakah cuman kasus berkaitan dengan kepegawaian, apa cuma sebatas sampai proses ya? Apa sampai bukti juga? Perlindungan dan pelayanan ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dia bertugas ataupun berfungsi dalam rangka memfasilitasi terus menghadapi perkara di pengadilan. Siapkan secara gratis hak wali terkait penyerobotan tanah, terkait dengan penipuan, penggelapan oleh pihak lain. Cukup menjadi ilmu aja gitu, jangan Betul, menjadi Pak, pasien gitu ya Pak. Jangan, bagusnya sih jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, kembali lagi di Ajib Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Akang Teteh, pada kesempatan kali ini kita bukan kedatangan ya, karena Pak Jeffrey mungkin yang PNS-PNS yang lain yang senior maupun yang muda-muda juga udah pada tahu. Siap. Pak Jeffrey ini bagian dari BKD. Jadi tamu tapi tuan rumah juga ya Pak. Sebelum kita masuk ke pembahasan Akang Teteh, sebagaimana kita ketahui, jadi Pemprov Jabar ini meraih penghargaan dari KASN terkait sistem merit tahun 2022 dengan nilai 396,5 dengan predikat sangat baik. Nah, ke depan, sebagai komitmen dari Pemprov Jabar ini akan mengembangkan yang namanya Center of Excellence Management ASN berbasis meritokrasi, yaitu merupakan perwujudan Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang diakui memiliki tingkat keahlian atau kompetensi yang tinggi dalam penerapan sistem merit dan berfungsi sebagai pengetahuan dukungan inovasi bagi instansi pemerintah lain di Indonesia. Betul. Nah, pada episode kali ini, Akang Teteh, kita akan membahas aspek dari sistem merit itu sendiri. Yang kita ketahui ada 8 aspek. Khusus pada episode kali ini kita akan membahas tentang aspek ke-7 yang akan disampaikan reviewnya oleh Pak Jeffrey. Mengapa Pak? Ya. Terima kasih Pak Adam atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dapat disampaikan terkait dengan sub aspek 7, yaitu bahwa kebijakan perlindungan dan pelayanan ini yaitu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini berdasarkan undang-undang ini, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada ASN berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga bantuan hukum. Di mana beberapa jenis jaminan ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan baik nasional maupun daerah atau lokal. Sedangkan bantuan hukum diberikan kepada ASN apabila mereka harus menghadapi perkara di pengadilan. Dan berkaitan dengan tugas dan juga fungsi yang sedang dijalankan, perlindungan lain yang juga diharapkan dapat diberikan kepada ASN ini yaitu perlindungan dalam hal kesehatan. Nah, ini juga sudah diatur oleh BPJS Kesehatan ataupun JKN ya kalau sekarang ini. Mungkin itu Pak sebagai ininya. Prolog ya. Jadi kalau kita lihat di aspek 7 ini kan kita berbicara tentang perlindungan dan pelayanan. Itu yang menjadi sub aspek dari bahasan kita saat ini gitu ya Pak. Iya betul. Nah, untuk perlindungan Pak, kalau kita bicara tentang sub aspek perlindungan, bagaimana sih penerapan perlindungan pelayanan dan sejauh mana pencapaian saat ini gitu Pak? Ya. Alhamdulillah untuk perlindungan bagi ASN ini di Pemprov Jabar sendiri
kita sudah terbentuk yaitu Lembaga Bantuan Hukum, di mana Lembaga Bantuan Hukum ini merupakan bagian daripada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Barat. Lembaga Bantuan Hukum ini yaitu dia bertugas ataupun berfungsi dalam rangka memfasilitasi manakala terdapat ASN yang berhadapan dengan hukum, menerima konsultasi, konseling, dan juga manakala ada hal-hal yang terkait dengan hukum, baik hukum umum, hukum pidana umum ataupun hukum pidana ya termasuk terkait dengan pidana seperti ada menghadapi di pengadilan ya Pak. Ada kasus penipuan terhadap ASN ataupun kasus perceraian juga bisa kita fasilitasi. Termasuk juga kasus sepanjang yang bersangkutan ASN sendiri dan keluarga inti. Keluarga inti itu suami atau istri ataupun anaknya. Nah, itu bisa kita fasilitasi. Itu bantuan hukumnya itu Pak, apakah cuman kasus tentang yang berkaitan dengan kepegawaian atau di luar itu juga bisa? Bisa Pak, bisa. Ada juga hukum waris Pak. Ada hukum waris, pembagian waris, ada gugatan ataupun ada penyerobotan tanah gitu, sengketa ya Pak ya? Bisa. Terkaitkan hukum pidana ataupun perdata bisa juga. Bentuk bantuannya seperti apa Pak? Apa misalkan ada kuasa hukum, apa gimana tuh? Nah, bentuk bantuannya itu yaitu kita menyiapkan para advokat. Advokat ini nanti akan mendampingi yang bersangkutan baik dari mulai awal penanganan sampai dengan penyelesaian kasusnya. Untuk advokat itu sendiri dari mana Pak? Nah, untuk advokat sendiri kita melakukan kerjasama ataupun perjanjian kerjasama dengan para advokat yang memang akuntabel ya, misalnya dia memiliki kompetensi yang memang sesuai dengan yang kita harapkan. Apa itu ASN? Itu non ASN biasanya kita meng-hire dari para organisasi advokat yang ada di Indonesia. Ada Peradi, ada KHI dan juga organisasi lainnya. Nah, sejauh ini khususnya di Pemprov Jabar dalam kasus-kasus yang tadi disampaikan Pak Jeffrey, apa udah banyak yang menggunakan fasilitas itu gitu Pak? Dan alhamdulillah Pak, sepanjang dari kurun waktu tahun 2020 sampai dengan sekarang itu alhamdulillah sudah terfasilitasi beberapa kasus. Itu ada kasus gugatan terkait dengan anaknya digugat, pengalihan hak wali. Dan juga terkait penyerobotan tanah, termasuk juga terkait dengan penipuan, penggelapan oleh pihak lain, pada yang bersangkutan adanya kerjasama mungkin. Dan juga yang terutama yaitu banyaknya konsultasi Pak. Kalau konsultasi itu kami tidak membatasi. Tapi terkait dengan bantuan ini memang kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dan itu alhamdulillah terfasilitasi setiap tahun itu ada 3 sampai 2 kasus Pak yang kita dapat selesaikan. Namun untuk konsultasi ini alhamdulillah banyak Pak, banyaknya juga. Jadi kalau kami berharapnya cukup sampai konsultasi Pak. Kalau sampai pengadilan memang itu memerlukan waktu panjang gitu ya. Tapi kalau skop mediasi, konsultasi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan itu prosesnya lebih cepat gitu. Jadi tidak perlu sampai ke pengadilan, sampai saling tuntut. Tapi sampai yang ke pengadilan sudah pernah Pak? Alhamdulillah sudah selesai dan para pihak menerima keputusan dari pengadilan tersebut. Nah Pak, kemudian apa saja sih Pak jenis dalam aspek perlindungan? Jenisnya Pak? Jenisnya yang tadi pertama sudah disampaikan bahwa terkait dengan jenis yang dilaksanakan kita itu ada pendampingan hukum, ada juga sosialisasi Pak, dan juga ada konsultasi dan konseling hukum. Itu berarti di awal sosialisasi dulu ya Pak ya? Iya, biasanya seperti itu. Ataupun nanti kita melaksanakan advice ataupun memberikan saran-saran terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh para ASN. Tapi itu khusus untuk yang ASN Jawa Barat Pak? Ya, kita sampai sejauh ini kita batasi dulu sampai Jawa Barat.
Namun tidak ditutup kemungkinan juga para ASN di kabupaten kota itu bisa melakukan sharing ke kita. Nanti kita arahkan ke LKBH di lingkup kabupaten kota juga Pak, ada. Oh, setiap kabupaten kota udah punya LKBH. Baru beberapa Pak sudah ada. Namun kita dorong semuanya untuk dapat memfasilitasi itu Pak. Iya. Dan alhamdulillah juga rekan-rekan di kabupaten kota juga sudah bisa memfasilitasinya dan juga bersinergi dengan kita dalam rangka memfasilitasi terkait perlindungan hukum bagi para ASN ini. Karena kan gini Pak ya, nggak menutup kemungkinan sengketa atau permasalahan itu antar ASN misalkan Pak ya. Misalkan banyak. ASN banyak, Pemprov dengan ASN kabupaten kota gitu kan. Ada juga. Ada yang seperti itu kan. Iya. Mungkin kalau misalkan ada LKBH dari setiap daerah, kalau misalkan menggunakan yang tadi itu Pak, ada koordinasi mungkin ya antara LKBH gitu. Sebelum kita lebih lanjut ataupun lebih jauh, kita laksanakan mediasi Pak. Ya. Kita koordinasi mediasi dan kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang para pihak itu dari ASN provinsi ataupun kabupaten kota. Tapi kalaupun nanti misalkan terdapat perbedaan, itu kita selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu maksudnya kalau memang ini perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, itu kita selesaikan sesuai ketentuan. Tapi ini tuh Pak, dalam menggunakan LKBH ini sifatnya kalau kita mau aja gitu atau gimana Pak? Bisa Pak. Jadi kalau kita misalkan nggak mau menggunakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Jadi LKBH ini dia disiapkan atau kita siapkan fasilitasinya ini sepanjang ASN dapat memanfaatkannya. Maksudnya kalau memang ada kepentingan keperluan terkait dengan bantuan hukum atau terkait dengan kasus-kasus hukum, itu dapat langsung digunakan. Jadi tahapan prosedurnya itu dari ASN membuat surat permohonan ke perangkat daerahnya. Nanti dari perangkat daerah mengajukan permohonan ke BKD sebagai sekretariat LKBH Korpi. Nah dari BKD nanti mengirim surat ke LKBH Korpi untuk dilaksanakan pendampingan ataupun bantuan hukum. Dan ini semua gratis ya Pak? Insya Allah kami siapkan secara gratis sesuai dengan anggaran yang kita siapkan. Berarti ya Kang Teteh, kalau ada yang memiliki masalah tentang bisa hukum lah ya. Betul Pak. Daripada pusing-pusing, langsung aja ngajuin ke OPD-nya masing-masing, berkirim surat ke BKD. Bisa. Nanti dari BKD ditindaklanjuti ke LKBH Korpri untuk didampingi secara masalah hukumnya gitu. Ya, betul. Apa? Jangan. Oh jangan, kalau bisa jangan ada masalah gitu ya. Betul Pak. Jadi itu yang lebih bagus Pak. Lebih bagus jangan berkenalan ya Pak ya. Karena dalam artian berkenalan tuh kita nggak ada hukuman apa gitu ya. Tapi kita siapkan Pak sosialisasi terkait pemahaman hukum itu juga bagus juga sih Pak. Itu karena seluruh pegawai juga memiliki hak dan kewajiban. Iya. Karena hak dan kewajiban ini mereka harus menaati ketentuan peraturan baik di bidang kepegawaian ataupun aturan secara nasional gitu Pak. Mudah-mudahan cukup menjadi ilmu aja gitu, jangan menjadi pasien gitu ya Pak. Jangan bagusnya sih jangan. Jangan Pak bagusnya. Nah Pak, kemudian siap. Nah, evidence apa saja Pak yang disajikan dalam sub aspek tersebut yang perlindungan itu? Iya. Kalau eviden kami siapkan itu untuk memenuhi sesuai dengan Center of Excellence-nya. Kami siapkan itu bentuknya ada dalam bentuk foto-foto kegiatan, yaitu terkait dengan konsultasi ataupun penanganan kasusnya langsung. Mungkin kalau dari pengajuan dari mulai surat Pak ya? Ada juga Pak, dari surat-surat, dari permohonan dari yang bersangkutan. Sampai tindak lanjut ya Pak? Alurnya ya ke BKD, ke OPD-nya, ke BKD, LKBH, sampai ke tingkat pengadilannya pun kita siapkan. Memang keperluan ini, eviden ini, membuktikan bahwa kita dilaksanakan gitu Pak, kegiatan ini. Itu Pak, kalau eviden itu apa cuma sebatas sampai proses ya? Kalau misalkan proses kan sampai pengadilan selesai gitu. Apa sampai bukti juga? Enggak?
bukti putusan misalkan gitu. Kalau terkait dengan putusan itu mungkin Privasi. cukup privasi Pak. Privasi, Itu ya. memang itu kita menjaga Ya privasi seorang dari lah ya, Pak. orangnya ya. Karena Berarti itu kan cuman tidak proses bisa diketahui oleh orang lain lain. semuanya, halayak umum itu kita batasi juga ya, karena ada Berarti cuman ada batasan sampai dalam hal proses lah, sampai ada proses itu. foto. Ada kerjasamanya Pak, ada juga kami siapkan, ada surat perintahnya, itu epidemiolognya kami munculkan di untuk pemenuhan sistem excellent ini. Nah, kemudian Pak, apa keunggulan subaspek tersebut bila dibandingkan dengan instansi lain? Nah, alhamdulillah Pak, dari semenjak didirikan tahun 2012 Pak, LKBH Provinsi Jawa Barat ini merupakan rujukan nasional sebetulnya. Jawa Barat Pak. Jadi kita itu alhamdulillah Pak merupakan rujukan nasional dan juga dari kementerian lembaga Pak di pusat juga. Banyak organisasi, termasuk kemarin Kementerian Dalam Negeri juga alhamdulillah sudah berdiri Pak. Itu berdiri di tahun 2022 kemarin Pak, dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kalau yang kita pernah diundang juga sampai ke Raja Ampat Papua Pak, sampai juga ke Sumatera Utara Manado, ke Nusa Tenggara Barat pernah juga, terus ke Kalimantan. Ya. Pernah ke Aceh, Bangka Belitung, terus terakhir kemarin itu kita ada kunjungan dari Kota Jogja Pak. Kota Jogja kemarin. Gini Pak, kalau misalkan kita menjadi rujukan, itu kan berarti ada penilaian yang baik ya Pak ya. Apalagi Pak, kita menjadi rujukan dari pusat gitu. Ya, berarti ini ada penilaian ini Pak, LKBH ini. Kalau di secara nasional sih belum ada Pak penilaian. Kan gini Pak ya, misalkan khusus kita gitu, menjadi rujukan karena kita dipandang baik gitu kan. Nah, indikator kita dipandang baik itu apa gitu? Mungkin karena sebagai rujukan itu tadi ya Pak. Jadi jadi para dari Dewan Pengurus Korpi Nasional itu memberikan arahan ke para Dewan Pengurus Korpi di provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga kementerian, itu silakan contoh ke Jawa Barat katanya gitu. Karena LKBH-nya sudah baik, sudah berjalan dengan baik dan ternyata bisa dijadikan contoh untuk berarti nasional. Ada monitoring mungkin ya, hasil monitoring sepertinya dari Dewan Pengurus Nasional ya, dari nasional ya. Nah, akhirnya kita dijadikan rujukan untuk nasional gitu ya Pak. Luar biasa juga Kang Teteh. Jadi Akang Teteh yang bukan Akang Teteh ya, kalau misalkan di luar Jawa Barat, abang atau kakak yang ingin LKBH-nya seperti Jawa Barat ya, ingin lebih baik gitu ya, maka belajar ke Jawa Barat ya Pak, ke Pak Jeffrey khususnya. Nanti ada tim LKBH Provinsi Jawa Barat. Kemudian Pak, nah apa yang sedang dilakukan saat ini untuk mendukung ketercapaian subaspek tersebut? Ya. Yang kita lakukan sekarang ini, kita tetap lakukan sinergitas, kolaborasi, dan juga inovasi-inovasi sesuai dengan visi misi Jabar ya, Jabar juara gitu. Nah, bentuknya itu kita melaksanakan misalkan kerjasama dengan organisasi profesi ASN dalam bentuk pendidikan PKPA Pak, bagi ASN yang akan memasuki Purna Bakti. Itu yang khusus memiliki latar belakang hukum. Mereka kita arahkan untuk melakukan pendidikan pelatihan, manakala pensiun mereka sudah siap untuk tetap mengabdi ke mempraktekkan dasar hukumnya itu di sebagai advokat misalkan seperti itu. Gitu. Ataupun kita laksanakan sosialisasi Pak. Kita pernah lakukan sosialisasi di tahun 2021 Pak. Waktu itu posisinya COVID, jadi kita Zoom melalui Zoom meeting. Itu alhamdulillah diikuti sekitar 5.000 peserta Pak. Itu tapi karena kita kan floor ya, melalui YouTube dan juga Zoom itu Pak. Jadi pesertanya alhamdulillah banyak Pak. Dan juga termasuk dengan kegiatan
yaitu penyiapan piket secara rutin Pak di LKBH kita. Itu dalam rangka menampung ataupun memfasilitasi aspirasi manakala para ASN memerlukan penjelasan terkait dengan konsultasi bantuan hukum ini Pak. Bentuknya seperti itu Pak biasanya. Sosialisasi ini dilakukan rutin apa gimana Pak? Nah, kalau sosialisasi kemarin LKBH Korpri Kota Jogja itu menyampaikan permohonan nanti kita Pak akan kolaborasi ternyata. Jadi misalkan narasumbernya dari advokat kita dari Kota Jogja itu menyiapkan tenaga ahli dari akademisi misalkan gitu. Jadi tenaga praktisnya dari kita, dari akademisinya dari sana. Itu bisa juga kemarin. Oh, bisa juga ya. Kemarin alhamdulillah juga mungkin insya Allah ke depan kita akan secara rutin Pak akan dilaksanakan, namun itu nanti disesuaikan dengan tema-tema yang diperlukan saat ini. Misalkan memang temanya lagi in-nya ataupun lagi ramenya apa gitu ya. Kita siapkan. Apalagi sekarang kan menghadapi pilkada, pilpres dan juga pemilihan gubernur gitu misalkan. Nah itu batasan-batasan apa yang harus diketahui oleh ASN. Berarti kan bukan cuman memang kita adanya LKBH ini kita membela ASN lah ya yang menjadi korban khususnya kan. Tapi bukan berarti kita membenarkan kesalahan. Kita juga memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban. Nah itu betul Pak. Kan ada aturan disiplin yang harus ditaati oleh para ASN ini. Nah memang di aturan-aturan kepegawaian ada mungkin beberapa ASN yang memang sedikit gitu ya. Melakukan kehilapan ataupun tidak sesuai dengan jalur yang ditentukan. Nah itu mungkin harus diberi pemahaman terkait bahwa ini jangan dilewatin, ini tetap di tracknya gitu seperti itu. Seperti itu akan. Iya betul Pak. Kemudian Pak, kita bicara tentang aspek kedua karena di aspek ketujuh ini dari aspek ketujuh ini di sistem merit kan ada 2 sub aspek. Iya betul Pak. Perlindungan dan pelayanan. Yang tadi yang perlindungan sudah kita bahas, kemudian kita masuk yang ke pelayanan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mungkin Pak Jeffrey bisa mereview singkat tentang sub aspek yang kedua ini, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk sub aspek fasilitasi kemudahan pelayanan administrasi, ya ini aturannya tetap di Undang-Undang ASN ya nomor 5 tahun 2014 di ketentuan pasal 106 dan juga di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN bahwa penilaian sistem merit mendorong instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pegawai khususnya pelayanan administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk mengefektifkan alur kerja pelayanan kepegawaian, memberikan fokus lebih kepada pegawai agar tidak terganggu dengan pengurusan administrasi kepegawaian, dan juga membantu pendokumentasian arsip kepegawaian secara elektronik SPB agar lebih aman dan terpusat. Nah itu juga di peraturan Presiden nomor 98 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik itu diaturnya Pak juga tentang SPB ini. Dan semua ini kita laksanakan secara elektronik Pak ya, apalagi sekarang kan sistem yang dipakai 4.0 yaitu berbasis digital. Nah akhirnya pemerintah Jawa Barat mensikapi dengan memberikan layanan-layanan secara digital Pak. Jadi dari manual itu migrasi ke digital semuanya, termasuk dengan juga kalau di layanan-layanan di BKD sendiri, alhamdulillah itu Pak sudah terfasilitasi layanan elektronik secara elektronik ya. Itu baik di Siap Jabar ataupun di layanan-layanan lainnya di seluruh di perangkat daerah yang sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok daripada organisasi perangkat daerahnya. Kalau di BKD sendiri kita laksanakan di Siap Jabar sudah tersedia menu-menu yang bisa dimanfaatkan oleh ASN.
Terus juga data informasi kepegawaian yang bersinergi dengan SIASN. Nah, kalau dulu kan SAPK ya Pak ya. Kalau sekarang dengan SIASN, dan juga layanan kepegawaian di situ ada fitur-fitur, ada layanan e-kartu, EKGB, elektronik kartu, elektronik KGB, elektronik mutasi, elektronik pangkat, elektronik pensiun, Dilan, aplikasi Dilan, termasuk dengan elektronik fungsional, termasuk juga elektronik penghargaan, Pak. Alhamdulillah sudah ada juga. Itu alhamdulillah kita ada beberapa puluh aplikasi ya yang sudah kita siapkan di BKD Provinsi Jawa Barat dalam rangka memfasilitasi kepegawaian ASN. Itu Pak sudah alhamdulillah sudah sangat terbentuk. Jadi gini Pak, kan intinya kan pelayanan kan Pak ya, yang digenjot itu tentang pelayanan, bagaimana pelayanan itu bisa mudah, terus cepat juga ya Pak ya, dan tidak diskriminatif gitu kan. Nah mungkin salah satunya untuk mempermudah dan mempercepat seperti yang disampaikan Bapak tadi melalui digitalisasi yang udah dilaksanakan di Pemprov Jabar, khususnya di BKD, tapi nggak BKD aja, maksudnya secara umum se-Jawa Barat, sudah digenjot kan digitalisasi ini untuk mempermudah gitu. Cuman yang saya lihat gitu Pak ya, mungkin sebagai masukan ke depan juga Pak, mungkin betul Pak, yang harus lebih disentuh ini ke kalangan disabilitas mungkin. Jadi pelayanan itu selain mudah, cepat, tapi kita juga harus memaksimalkan untuk yang golongan disabilitas. Ramah kepada disabilitas ya. Ramah disabilitas. Insya Allah Pak, terkait dengan hal dimaksud itu, kita sudah siapkan para fasilitator di perangkat daerah. Manakala memang kesulitan para para rekan-rekan disabilitas ini, nanti para fasilitator di perangkat daerah itu akan membantu. Contohnya kemarin kita juga melaksanakan kegiatan persiapan menghadapi pensiun Pak. Nah ada peserta yang mohon maaf Pak, beliau tidak bisa melihat Pak. Jadi dituntun, nah alhamdulillah fasilitatornya yang mendampingi gitu. Dan ternyata itu sangat membantu kami juga ya, karena beliau juga memang tidak bisa melihat, akhirnya diarahkan ke kami, dan mereka dengan senang hati gitu membantu para disabilitas ini. Karena mereka kan memiliki hak yang sama untuk dilayani dengan Pak, baik sama, gitu kan Pak. Semua ASN itu memiliki hak yang sama, baik yang ya seperti biasa ataupun yang disabilitas itu memiliki hak yang sama. Gitu. Dan masyarakat juga kan untuk menerima pelayanan dari pemerintah juga memiliki hak yang sama. Sama Pak, gitu ya kan. Sama semuanya. Makanya sekarang kan ditekankan dia termasuk di sistem merit mungkin nanti atau penilaiannya. Setiap kantor itu kan harus ada betul gitu kan, jalur aja kan khusus gitu kan, betul. Gitu. Ada fasilitas untuk disabilitas. Betul. Kemudian evidence apa saja yang disajikan dalam sub aspek tersebut Pak? Kalau evidence-nya itu biasanya sih tangkap layar Pak ya, tangkap layar, dan juga termasuk juga alur ataupun SOP-nya Pak, ketentuan-ketentuan terkait dasar hukum ataupun persuratan, contoh persuratannya bisa juga itu disampaikan di evidence itu. Biasanya seperti itu Pak, dimintakannya biasanya dari sistem merit. Dari sistem merit, penilaian sistem merit ini. Betul. Nah Pak, apa keunggulan sub aspek tersebut bila dibandingkan dengan instansi lain? Nah, alhamdulillah Pak, kalau menurut kami Jawa Barat kan ternyata hampir sebagai kalau disebut gudang sih, saya juga belum ini Bu ya, Pak, belum melaksanakan survei apakah gudangnya seperti apa. Tapi menurut kami Jawa Barat itu sudah sangat banyak Pak aplikasi yang diadop oleh luar juga, termasuk sistem merit kita Pak. Ini kan diadop juga, maksudnya
kegiatan yang kita laksanakan dalam memenuhi pencapaian yang sangat bagus ini, kita akan melakukan kerjasama dengan seluruh instansi di pemerintah, baik di provinsi di Indonesia ataupun dengan kementerian, Pak. Dan ternyata diadop juga, dan juga termasuk dengan kabupaten kota juga yang ada di Indonesia ini. Seperti kemarin kan kita diundang untuk menjadi narasumber di sana dalam rangka mempersiapkan sistem merit di sana gitu, Pak. Dalam rangka pencapaian ini. Dan ini ya pencapaian luar biasa, Pak. Di kepemimpinan masa Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, merupakan loncatan luar biasa, Pak, dari sistem yang semula manual. Di tahun 2018 kita berlompat gitu, loncat ke digitalisasi ini. Ini kan banyak keuntungan ya, Pak. Iya, Pak, mungkin betul. yang udah jelas paperless kan. Betul, Pak. Mempermudah, Pak, itu pekerjaan. Iya, mempermudah layanan singkat, mudah, dan terus biayanya ringan, Pak. Itu juga. Apalagi nantinya efektif, efisien lah, Pak ya. Betul, lebih Pak. Efektif, lebih efisien. Terus penggunaan kertas tidak banyak, Pak. Itu kan alhamdulillah juga itu ramah terhadap lingkungan, Pak. Jadi maksudnya hutan bisa lebih bertahan lama kertas gitu. itu kan dari kayu, Pak. Nah, itu kertas kan dari kayu. Penobangan hutan yang luar biasa kan bisa sekarang kita diantisipasi. Misalkan si Aji nih, dia bikin surat harus di print, terus salah ngeprint kan udah buang-buang aja tuh, salah berapa kali kayu udah kan. Semoga ke depan lebih ini, Pak, ya. Insya Allah ini arahan daripada Pak Gubernur terkait dengan pemanfaatan ini kan sangat luar biasa, Pak, ya. Dan ternyata bermanfaat bagi masyarakat, ya terutama ASN kita sangat terbantu dengan fasilitasi kegiatan ini. Dan terima kasih sekali Pak Gubernur sudah memfasilitasi, maksudnya memberikan intinya kan ini. Yang poin paling besar itu kan komitmen pimpinan, Pak. Nah itu, Pak. Itu yang bisa pimpinan yang menentukan arah kebijakan kemana gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian, Pak, apa nilai dari subaspek tersebut dan apa yang sedang dilakukan saat ini untuk mendukung ketercapaian subaspek tersebut? Nilai yang dimiliki oleh subaspek ini itu sangat bagus, Pak. Jadi kalau penilaian daripada masyarakat, terutama ASN kan terbantu dengan penilaian, maksudnya dengan penyiapan aplikasi ini. Layanan secara digital ini kan mampu melakukan akselerasi percepatan gitu, Pak. Dalam ini kan para ASN juga melakukan penilaian gitu. Misalkan kenaikan pangkat, tahu-tahu jadi gitu, Pak. Beliau rekan-rekan kan tidak usah melampirkan ini ke BKD gitu. Cukup melalui klik di HP ataupun di perangkat monitornya di rumah ataupun di kantornya, tinggal klik upload langsung jadi Pak, terkirim gitu. Kayak ini aja, Pak, yang pensiun itu ya, Pak ya. Dia belum pensiun, SK-nya sudah, alhamdulillah, Pak, sudah keluar. Jadi, ini maksudnya kalau sepanjang berkasnya lengkap, Pak, itu aman, Pak, insya Allah. Makanya kami selalu mendorong Bapak, Ibu yang akan pensiun itu kan senior-senior kita, Pak. Beliau-beliau ini kan sangat berjasa kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk ke kita juga, Pak. Dia mentransfer ilmu yang beliau-beliau ini ke kita, sehingga kita juga jadi pintar, maksudnya ahli, maksudnya bukan ahli, sangat bisa gitu melaksanakan kegiatan itu setelah adanya transfer ilmu dari beliau-beliau yang senior kita ini. Nah, beliau para senior kita ini kan para yang akan pensiun itu usianya, mohon maaf, Pak, 58, 60. Itu kan emang usianya sudah sangat, kalau melihat HP ataupun elektron itu kan mendingan nyuruh aja ke anaknya atau siapa gitu. Jadi terbantu, Pak, itu alhamdulillah. Beliau ini setahun sebelum pensiun SK-nya sudah jadi, Pak, sebenarnya. Tinggal penyerahannya nanti pas waktu BUP gitu. Jadi Akang Teteh, kalau saya bulatkan dari pembahasan kali ini, kita akan merujuk awalnya dari sistem merit. Betul. Yang alhamdulillah sebagaimana Akang kita tahu, Pemprov Jabar ini udah meraih penghargaan tahun 2022
terkait sistem merit dengan nilai 396,5 predikat sangat baik. Nah, sebagai komitmen Provinsi Jawa Barat mengembangkan yang namanya Center of Excellence Manajemen ASN berbasis sistem meritokrasi. Betul. Nah, kita membahas dari sistem merit ini ada 8 aspek, kita membahas aspek ketujuh yaitu yang dimana ada 2 subaspek tentang perlindungan hukum dan pelayanan. Tadi udah kita bahas, jadi intinya perlindungan itu adalah perlindungan yang kita berikan itu adalah bantuan ya Pak ya, bantuan hukum, konsultasi hukum untuk para ASN jika mengalami permasalahan hukum. Dan ini sifatnya gratis, prosedurnya ada, SOP-nya ada, dan sosialisasinya pun ada, disampaikan, dan itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Kemudian yang pelayanan, intinya pelayanan itu kan memberikan kemudahan kepada user gitu pengguna, baik masyarakat maupun masyarakat ASN itu sendiri gitu. Inilah yang dibahas dari podcast episode kali ini. Mungkin sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan atau himbauan dari Pak Jepri kepada para ASN baik yang di Pemprov Jabar maupun seluruh Indonesia yang ingin atau dalam rangka mereka untuk memperbaiki sistem merit, karena mereka mengadop kita juga terus mengembangkan gitu kan. Mereka jadi lebih baik, kolaborasi, kita juga terus memperbaiki diri gitu kan. Maka disampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Adam atas kesempatannya Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, rekan-rekan baik ASN di Provinsi Jawa Barat, di kabupaten kota, termasuk juga mungkin rekan-rekan di luar Provinsi Jawa Barat, silahkan kalau memang nanti manakala memerlukan informasi terkait dengan pembentukan LKBH, pemanfaatannya ataupun hal-hal terkait dengan LKBH Korpri Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi kami di BKD, juga bisa langsung ataupun ke Jalan Turangga di Jalan Lodaya di Lodaya Kota Bandung. Dan juga terkait dengan pelayanan administrasi ini Pak, alhamdulillah itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semuanya, para ASN Jawa Barat ataupun yang di luar di Jawa Barat, itu bisa melaksanakan adopsi Pak. Adopsi itu sebagaimana arahan dari Pak Gubernur, bahwa kita berbagi ilmu. Karena semakin berbagi semakin masagi Pak. Masagi itu lebih kuat Pak. Jadi guru bisa lebih pintar dari muridnya, itu karena berbagi ilmu. Nah, nanti kan terasah terus Pak. Jadi lebih tajam gitu. Nah, kita di Provinsi Jawa Barat BKD melakukan pembagian ilmu, itu akan lebih tajam Pak ininya Pak. Itu bagus. Jadi ada win-win solution ya Pak ya. Betul Pak, insya Allah. Simbiosis mutualisme juga, kita semakin baik. Ya kita intinya sama-sama lebih baik gitu memperbaiki ya. Tuh. Demikian Pak. Baik Akang Teteh, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Haturun Pak Jepri. Sama-sama Pak Adam, terima kasih. Sangat luar biasa penjelasannya. Semoga bisa menjadi hal yang baik, aspirasi yang contoh yang baik untuk para Akang Teteh ataupun ASN seluruh Indonesia, dari Jawa Barat untuk Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, comment, and follow sosmednya BKD Jabar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara.